Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baik, Bapak, saya memperkenalkan diri. Nama Said Ahmad Kosasi, sarjana hukum, master hukum, mediator, bersertifikat yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam hal perkara perdata dengan nomor 01 PDT 2025 PN Pekanbaru. Perlu kami jelaskan, dalam mediasi ini diatur oleh Perma nomor 1 2016. Setiap pihak wajib menjalankan mediasi selama 30 hari sebelum penyelesaian perkara. Baik, yang untuk memulai mediasi ini kita minta perkenalan dulu. Selanjutnya kita minta kepada penggugat untuk memperkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih Pak Mediator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra, saya tinggal di Jalan Adi Sucipto, Pekanbaru. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya masuk ke tergugat. Terima kasih Pak, selamat siang. Nama saya Andi, tinggal di Panem Pak, tepatnya di Jalan Sukajadi Pak. Terima kasih Pak. Perlu kami jelaskan di sini, mediasi ini merupakan cara penyelesaian sengketa dengan musyawarah, bertujuan mendapatkan kesepakatan yang terbaik untuk kedua belah pihak yang saling menguntungkan kalau bisa. Tentu sifat dari mediasi ini adalah menjaga kerahasiaan ataupun tertutup dan dijamin kerahasiaannya. Adapun mediator ini, kami di sini hanya memfasilitasi, memediasi dan bersifat netral. Kami tidak bisa memutuskan, dan keputusan tetap dari bapak-bapak. Apa yang menjadi kesepakatan dari bapak-bapak itu yang terbaik kita sepakati. Kami dari mediator hanya mencatat dan memberi saran terbaik untuk mendapatkan hasil yang kita sepakati. Selanjutnya kami ingin menyampaikan juga, dalam mediasi ini ada namanya kokus, yang mana kokus ini pembicaraan antara mediator dengan salah satu pihak, yang mana pihak yang satunya mungkin di waktu yang berbeda. Dan kokus ini untuk membuka apa hal-hal mungkin yang tidak bisa kita sampaikan secara bersamaan. Tentu ada ruang dinamakan dengan kokus untuk biar Bapak lebih terbuka untuk menyampaikan unek-unek yang mungkin tak layak disampaikan di hadapan para pihak. Baik, kita sepakati tata tertib yang saya sampaikan ini. Pertama, tentu setiap para pihak wajib untuk menghadiri setiap tahapan dari mediasi. Yang kedua, tidak berbicara kasar dan saling menghargai. Yang ketiga, tidak memakai kekerasan baik itu verbal dan non-verbal. Dan selanjutnya, tentu tidak dibenarkan meninggalkan ruang mediasi tanpa seizin mediator. Jadi untuk peraturan ini bisa kita taati dan ikuti bersama untuk demi kelancaran mediasi ini. Dalam mediasi ini tentu mediator berharap para pihak untuk punya etikat baik. Dalam hal ini tentu untuk menghadiri mediasi, melakukan mediasi ini dengan baik, karena mediator diberikan kewenangan untuk menyampaikan kepada hakim sesuai melalui laporan hasil mediasi ini. Jika memang para pihak kalau tergugat tidak bisa punya etikat baik, tentu biaya perkara akan dibebankan kepada tergugat, juga biaya mediasi ini. Jika memang penggugat tidak punya etikat baik, jika memang mediator menyampaikan ke hakim, tentu bisa jadi putusannya NO ataupun gugatan Bapak ditolak. Tentu untuk menjaga itu semua, mari kita musyawarah dengan baik dan menyepakati hal-hal yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik bagi masalah sengketa atau permasalahan ini. Dalam hal mediasi ini tentu kita ingin mendapatkan hasil yang terbaik demi menguntungkan dua belah pihak. Adapun mediasi ini akan memutuskan ataupun menghasilkan ada berhasil, mediasi ini dikatakan berhasil, dan ada yang berhasil sebagian dan ada gagal. Bahkan jika memang para pihak tidak bisa menjalankan menghadiri ini, tentu
hasil rekomendasi mediasi ini bisa dikatakan mediasi tidak terlaksana. Tentu harapan kami mediator, mediasi ini dapat menghasilkan yang terbaik bagi bapak-bapak. Pak, tentu setelah penjelasan hasil dari mediasi ini, tentu kita masuk kepada permasalahan yang Bapak hadapi bersama. Tentu apa masalah Bapak penggugat nanti sampaikan, dan juga nanti tergugat sampaikan apa yang menjadi permasalahan hingga sampai gugatan ini ke pengadilan. Tentu kita mencari titik temu bagaimana yang terbaik dari opsi tersebut. Jadi kami minta kepada penggugat, silakan sampaikan resume ataupun juga apa permasalahan dengan sengketa ini. Terima kasih Pak Mediator. Secara singkat saja Pak Mediator, sebenarnya saya dengan tergugat ini sama-sama memiliki tanah Pak Mediator yang terletak di Jalan Cipta Karya. Jadi tanah saya itu Pak Mediator diambil seluas 10 meter Pak Mediator. Sudah berapa kali saya sampaikan, tanah itu sudah saya ukur, tapi ternyata tergugat tidak mau mengubah patok tanah yang sudah dibuatnya Pak Mediator, sehingga saya di sini tentu merasa dirugikan Pak Mediator. Begitu saja. Oke, segitu. Jadi cukup. Silakan tergugat, apa yang menjadi pertimbangan ataupun alasan, silakan sampaikan. Oh, enggak seperti itu Pak Mediator, enggak. Dia salah tuh Pak Mediator. Jelas-jelas tanah itu tanah milik saya. Itu kan tanah yang didapat dari orang tua saya. Itu kan ada batasnya, itu pohon pinang. Sudah diukur lagi, tapi dia merasa tanah dia, padahal itu tanah orang tua saya itu Pak Mediator. Jelas itu ahli waris atau warisan dari orang tua saya Pak Mediator. Itu salah penggugat itu Pak Mediator. Oke, berarti sudah sampai. Ada lagi yang perlu ditambahkan? Cukup Pak Mediator. Jadi dalam posisi ini kita bisa sudah menampung mana yang menjadi permasalahan bagi Bapak Putra, dan juga apa yang menjadi masalah pula bagi Bapak Andi. Jadi untuk dalam permasalahan daripada sengketa ataupun ributnya tidak bisa teratasi di sini, kami dalam posisi ini mediator punya usul ataupun ingin memakai kokus untuk lebih mendalami permasalahan ini untuk bisa menyerap apa masalah yang sebenarnya. Dan dalam fokus ini kami berdua dengan penggugat itu Pak Putra minta waktu, dan setelah itu nanti juga akan dilakukan waktu yang sama kepada Pak Andi untuk juga lebih leluasa mengeluarkan unek-unek apa yang menjadi kendala rasa ataupun untuk bisa terselesaikan masalah ini dalam musyawarah nantinya. Jadi gitu dulu Pak ya. Oke, baik, untuk kepada tergugat boleh keluar sejenak. Nanti setelah selesai pembicaraan dengan penggugat itu bergantian untuk diizinkan masuk, dan juga penggugatnya diminta keluar. Silakan. Baik, Pak penggugat, apa hal yang terberat sebenarnya menjadi latar belakang penggugatan ini? Begini Pak, saya kan sudah beberapa kali melakukan pengukuran dengan pihak RT, RW, dan ternyata sudah sesuai, dan tanah yang saya miliki itu diambil oleh tergugat, makanya saya sampai lakukan gugatan ini Pak. Jadi dalam posisi untuk duduk bersama, alangkah baiknya jika memang hal ini masih bisa diselesaikan dengan kepala dingin dalam duduk bersama. Tanah tetap ada, kita juga masih terjaga maruah. Dalam pepatah mengatakan di pengadilan ini, kalah jadi abu, menang jadi arang. Jika memang itu yang dikehendaki para pihak, tentu sangatlah merugikan kedua belah pihak. Jadi dalam posisi ini apa sebenarnya yang bisa untuk meredam ataupun yang bisa menyatukan tetap hubungan Bapak dengan tergugat baik, tapi bisa selesai dengan bijak? Saya sih tidak masalah Pak, kalau memang nanti sama-sama saling mengalah yang sebagaimana Bapak Mediator sampaikan. Ya setidaknya kan tidak semua diambil tergugat Pak, minimal yang 10 meter tadi sama-sama dibagi dua lah Pak, 5 meter untuk saya, 5 meter untuk tergugat. Begitu keinginan dari kami Pak. Terima kasih. Oke, jadi ada cara mungkin yang lebih dingin, cara yang soft untuk kita diskusikan. Saya akan mendalih lagi apa yang keinginan dari tergugat. Semoga
tergugat juga dengan kepala dingin bisa menyampaikan, dan harapan kita bisa mendapat satu kesepakatan, satu titik yang sama-sama menguntungkan. Amin, amin. Jadi harapan saya ini juga nanti kita lanjut ataupun izinkan kami mediator untuk kokus ataupun meminta dari tergugat. Jadi baik, terima kasih untuk penggugat. Sama-sama. Bisa meninggalkan tempat. Saya akan panggil nanti dari tergugat. Oke Pak, oke. Tergugat gimana? Jadi coba tergugat sampaikan apa yang menjadi masalah dan apa cara yang terbaik ataupun opsi yang bisa disampaikan kepada mediator untuk bisa mendudukkan perkara ini sesuai juga dalam istilah pepatah di pengadilan ini, yang maju di pengadilan itu menang jadi arang, kalah jadi abu. Jadi sangat disayangkan kalau hanya dengan tanah 10 meter yang kita ributkan dengan proses pengadilan itu nanti tentu merugikan menurut kami. Jadi tolong Pak tergugat sampaikan dan pikirkan apa hal-hal yang terbaik yang bisa menyatukan untuk membaikkan hubungan kita lagi selaku tetangga ataupun yang berdampingan tanahnya. Iya Pak, saya jelaskan juga Pak. Sebenarnya sih persoalannya sudah lama selesai. Tapi caranya ini Pak yang saya tidak senang kepada penggugat. Pernah waktu itu penggugat ramai-ramai bawa preman lah, inilah untuk memindahkan patok tanah itu Pak. Di situ sebenarnya saya tersinggung Pak. Jujur saya tersinggung. Saya mau menyelesaikan masalah begitu Pak. Jadi dalam posisi ini ketika memang dia gesernya mau kemana dia? Apa memang masuk ke 10 meternya? Iya Pak, sebenarnya kan saya juga punya usulan sebenarnya Pak. Kalau semuanya 10 meter diambil, tentu saya nggak mau Pak. Sama juga isi gugatannya 10 meter. Tapi kalau mau saling mengalah, tentu saya mau Pak. Misalnya tadi bagi 2 begitu atau 7 meter untuk saya. Nah begitu Pak opsinya dari saya Pak. Oke, dapat mediator punya catatan dan nanti kita akan lanjutkan mediasi bersama lagi. Semoga kita mendapatkan hasil yang terbaik dan dapat keputusan ataupun hasil yang terbaik dari kesepakatan mediasi ini. Menurut kami punya pandangan sesuai yang saya sampaikan sebelumnya. Tentu yang kalah jadi abu, yang menang jadi arang. Silakan apa yang bisa kita petik dalam posisi masalah tanah, tentu tidak semuanya harus sampai ke pengadilan. Alangkah baiknya jika ada opsi-opsi lain yang bisa kita tempuh, yang bisa sama berangkulan lagi, dan ini bisa kita masukkan dalam notulen mediasi kita. Jadi saya minta dulu waktu untuk penggugat, silakan yang disampaikan opsinya yang terbaik, rasanya pantas disampaikan. Jika dibalik dengan diri kita juga bisa untuk menerima. Jadi kepada penggugat silakan. Sama halnya yang tadi Pak, saya tidak masalah tanah itu dibagi 2 ataupun pihak tergugat mau dia mengganti rugi 5 meter itu dengan harga 5 juta Pak, begitu kalau dari kami penggugat. Oke, jadi tergugat bisa nampaknya ada satu kebaikan kalau ada hal jalan tengah bisa diambil, dan ini tergugat bisa memberi kebaikan untuk penyelesaian ini, dan berharap tentu kalau memang akta perdamaian bisa kita selesaikan, tentu gugatan bisa dicabut. Jadi bagaimana dengan tergugat? Silakan Bapak hitung dengan rasa, dan juga ketika ini Bapak rasakan dan posisi timbal balik perlu kita ukur. Ya sama juga Pak, saya sebenarnya ingin damai. Sebetulnya kalau dari dulu penggugat ngomong seperti ini udah selesai Pak. Itu kan saya udah membangun pagar, nggak mungkin juga, nggak apa-apa Pak. Saya akan bersedialah mengganti uang 5 juta dengan catatan pagar yang sudah saya bangun itu tetap di situ Pak sebagai patokan tanah saya dengan si penggugat. Begitu aja Pak. Ya, baik. Jadi saya tekankan lagi, mediator hanya memfasilitasi. Jadi jika memang ini opsi yang kita tawarkan ini itu mendapat titik temu, ini keputusan terbaik, tentu mediator akan membuat notulen untuk kesepakatan ini. Kalau memang ini kita letakkan itu bagi
2 berarti yang tergugat mengalah 5 meter, tergugat mengalah 5 meter, berarti itu adalah keputusan yang terbaik. Kita sama berangkulan lagi, kita hubungan silaturahim tetap jalan. Berarti ini bisa dibuat kesepakatan perdamaian ya Pak ya. Iya Pak, iya Pak, sama-sama. Jadi dalam ini sama kita buatkan poin-poin kesepakatan. Berarti kami selaku mediator selamat menyampaikan ini mendapat hasil yang terbaik, tidak sia-sia kita melakukan mediasi. Tentu ini akan menjadi keputusan terbaik kita. Dan jika memang ini perlu Bapak sampaikan, perlu kita sampaikan ke pengadilan, tentu nanti akan kita daftarkan untuk mendapatkan akta pendadingnya. Iya Pak, kami berharap juga begitu Pak. Jadi kesepakatan ini biar ada hitam putihnya atau lebih jelasnya, kita ingin meningkatkan Pak kesepakatan itu ke akta pendading yang nanti menjadi penetapan pengadilan terhadap permasalahan kami Pak, begitu. Baik, nah jadi itu lebih baik kalau memang ini ada akta pendadingnya. Kalau memang ini lebih jelas, konkret, ada hal lagi dalam posisi ini, tentu kita yakin tidak permasalahan ini lagi. Oke, baik para penggugat dan tergugat, itu kita sepakat ya. Sepakat Pak, sepakat Pak. Alhamdulillah. Jadi semoga ini menjadi kebaikan bagi kita semua, mendapat hasil yang terbaik, kita bisa berangkulan lagi. Dan terima kasih kepada para pihak telah bisa mengikuti mediasi ini. Alhamdulillah mendapatkan hasil yang terbaik untuk kita semua, dan berangkulan kita saling bersalaman. Ya, selamat ya Pak. Saya minta maaf Pak ya. Oke. Nah, baik, berarti mediasi ini selesai. Kita ucapkan alhamdulillah, dan saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.